panik. Oh, kirain iya, enak. panik Oh, ya. panik. Aku lebih enak dibanting sih. Panik. Aku lebih enak dibanting, dijambak sama dicekik. Wih. Itu apa sih maksudnya kayak? Terdengar tidak sih? Makanya kan tadi demennya dibanting, dicekek, dijambak. Dan untuk menjaga ketahanan tubuh. Emang Iya. kecil ya enggak kan? Enggak ah. Enggak ah. Kok tahu? Kok tahu enggak? Kilas. Iya, berarti emang tubuh itu ngebaca ya kalau ada benda asing masuk ya. Ya iyalah. Dia ngeprotek. Tapi nggak semua benda asing diprotek deh. Gelas. 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 Oh, gelas. Kosong. Iya. Gelas kosong. Ha. Nah, ini ada salah satu MC tenar, coy. Di Banten ini ya? Udah kemana-mana dia. Mendunia lah. Mengeluar angkasa. Oh iya. Angkasa. Mengbanten lah. Membantu, ya kan? Iya. Tapi kayaknya udah pada tahu sih ngeliat muka-mukanya. Iyalah. Tapi Udah kalau pastinya. ada yang belum tahu, mending perkenalin dulu ya. Perkenalin dulu. Perkenalin. Boleh ya, istilahnya. Hai, welcome back to salah ya. Comeback Itu Comeback itu mah channelnya dia. Iya. Hai guys, thank you loh udah diundang ke Gelas Kosong ya. Iya. Luar biasa, studionya enak banget loh. Bisa aja. Bisa nginep kayaknya di sini ya kan. Enakan studionya dia. Apa nama YouTube-nya, Kak? Intan Imelda Official. Intan Imelda Official. Itu keren banget itu. Langsung lo Bahas cek-cek apa itu, ya. Kak, di YouTube? Kita kontennya masih mix sih, cuma masih kayak lagi cari lebih tepatnya tuh di mana gitu kan. Tapi memang banyaknya lebih ke podcast juga. Oh, podcast Ada juga. podcast. Berarti ini kolaborasi ya? Boleh, Wih, boleh. Tapi kok sekarang agak gemukan? Sensitif ya? Pulang. Via kita pulang. Kalau cewek tuh kayak ngerasa lebih sakit hati dibilang lebih gemukan. Iya nggak sih? Kenapa sih kok bisa gitu sih? Karena kan mungkin cewek tuh lebih nyaman kayak kamu kurusan ya gitu. Oh gitu, harus dibilang kurusan. Tapi kenapa sih orang Indonesia itu ketika menyapa seseorang itu lebih kayak ke fisik? Oh, body shaming ya? Body shaming. Kenapa nggak bilang kayak Hi, how are you? Bagaimana hari kamu hari ini? Iya ya. Iya, kok bener nggak nggak? bisa Maksudnya sih? itu kan gemukan. interpretasi dari kitanya, misalnya kok gemukan, oh berarti saya sehat dong. Enggak dong. Jadi yang dimakan daging itu Justru adaan gini, loh. kalau Iya, kalau bener aku tuh sih. kalau gemukan itu tandanya banyak aktivitas yang diem. Tapi kalau misalnya banyak aktivitas keluar, gue tuh tipikal orang yang lupa makan. Lupa makan. Cuma aku Masa nggak sih pernah lupa lupain makan? dia gitu kan. Dia mah enggak ya? Enggak, Iya gitu. tuh. Enggak, tapi Kak Intan ini kan sudah malang melintang di dunia MC, Kak. Iya. Nah, itu gimana sih, Kak, kok bisa sampai terjun ke dunia MC? Apa sih Master of Ceremony ya? Iya. Master of Ceremony. Awal mulanya tuh mulai dari kayak sekolah dulu tuh ya, dari kayak SMP itu aku kalau kerja kelompok nih misalnya, teman-teman tuh ngerjain tugasnya, gue yang presentasinya. Kalau SD tugas-tugas tuh kayak gitu. Iya. Karena aku kalau ngerjain kan kadang suka nggak bisa ya, gitu. Otaknya terbatas lah ya waktu dulu gitu. Memang aktif sejak dini. Iya. Iya, aktif Aktif, sejak Bun. dini gitu. Aktif ya. Nah, terus pas mulai pensi, pasta, kalau apa tuh sering MC, mulai dari situ. Dari SMP. Dari SMP udah mulai. MC. Udah MC kayak anak Pensi-pensi. sekolah, pensi pasta. Iya. Kayak gitu. Keren Jadi banget. dari situ mulainya, terus ya step by step sampai di titik sekarang ini. Oh, sekolahnya di mana dulu, Kak? Jadi kalau sekolah apa nih? Sekolah. Kuliah atau Iya, sekolah. Apakah memang khusus kuliah? untuk MC Enggak. Aku atau? tuh sempat minta sama orang tua aku buat ngambil komunikasi kan. Biasanya Nah, kalau ilkom. MC tuh terkenalnya sama komunikasi, anak-anak iya. komunikasi. Nah, aku tuh minta sekolah komunikasi di Unpad, cuma sama orang tua nggak dikasih. Pilihannya tuh cuma 2. Kalau nggak guru di bidang kesehatan, entah dokter, bidan, perawat. Kok bisa gitu? Karena mungkin orang tua dulu kan tersendiri otodidak gitu kali ya. Iya. Terus ditambah orang tua aku tuh yang satu kan dua-duanya memang PNS, yang satu kerja di rumah sakit, yang satu di pemerintahan. Yang penting 2 itu harus masuk. Pikirannya tuh kan duit, kalau zaman dulu kan pikirannya tuh
orang tua tuh, lu tuh harus jadi PNS, istilahnya kayak gitu kan. Benar. Akhirnya aku masuk di Valetehan. Oh, Kesehatan masyarakat. Enggak, aku ngambil kesehatan masyarakat. Karena geli sama darah. Oh gitu. Emang di kesehatan masyarakat juga kan harus ada darahnya, kalau misalnya dia berdarah gimana? Enggak, jadi lebih ke sosialisasi. Pencegahan, lebih ke pencegahan. Jadi sosialisasi, pencegahan terjadinya HIV, pencegahan terjadinya ABC, penyakit ini itu gitu. Itu masih masuk lah sosialisasi dengan dunia. Nah, dengan komunikasinya. Makanya aku ambil itu. Belajar secara public otoriter. health, gitu. Ambil situ. Belajar secara otoriter. Otoriter sih. Ya lu benerin bangsat. Dia tuh gak nyampe, anjir gak nyampe. Ganti host aja gak sih sama gue? Iya ya. Kejang gua. Oh iya, oke. Belajar secara otodidak. Otodidak, iya. Nah, tapi nggak dari situ tuh. Jadi orang tua tuh bilang kayak gini, kalau misalnya kamu udah selesai di kuliah ini, kamu boleh mau kuliah apapun gitu, tapi minimal kamu harus punya ijazah di bidang ini gitu. Karena itu permintaan orang tua. Udah selesai, akhirnya aku hijrah ke Bandung. Aku pindah ke Bandung. Di sana kan hijab pakai hijab. Enggak hijrah, itu maksudnya kayak hijrah tempat. Hijrah tempat. Hijrah tempat ke Bandung. Kenapa Bandung pilihnya? Karena memang ada keluarga di sana. Ditambah kan kita tahu sendiri lah, Bandung seninya luar biasa banget kan di sana. Ambil sekolah broadcasting, ambil sekolah public speaking juga di sana. Terus kerja baru 2 bulan di sana tuh aku sekolah. Udah masuk kerja, diterima di Dahlia FM Bandung, tapi aku radio Dahlia FM Bandung. Mau tau nggak kayak gimana? Gimana? Aku lupa ya dia tunesnya berapa, cuma kayak gini. Selamat datang, selamat malam semuanya seluruh pendengar Dahlia FM. Perung gagah ya. Itu kan dangdut ya? Iya bener, itu dangdut. Coba. Selamat malam semua seluruh pendengar Dahlia FM. Perung gagah ya. Jadi setiap gue latihan itu selalu diajarin bagaimana cara mendesah juga kan. Maksudnya kalau memang kan dangdut konsepnya benar, memang dia konsepnya dangdut. Akhirnya aku nggak dapat feel-nya di radio, baru semingguan training. Aku mengundurkan diri, terus aku daftar ke ngelamar ke Bandung TV. Diterimalah di Bandung TV. Di situ lama. Di lamanya di Bandung TV. Terus berapa tahun? Di Bandung TV kayaknya kurang lebih 2 tahun kali ya, 2 tahun lebih ya. 2 tahun gitu. Udah gitu dari situ pas aku kuliah pun aku udah sering mulai main sama You All War, event-event konser kayak gitu. Oh, berarti channelnya dari Bandung TV itu? Enggak juga, dari sebelum aku ke Bandung. Jadi ketika aku kuliah misalnya ada event konser di Kota Serang. MC-nya aku. Nah kebetulan IO pusatnya itu berpusat di Bandung. Jadi ketika aku di sana langsung dibawa naungan si IO tersebut. IO pusatnya itu. Tapi di Bandung TV sebagai apa itu dulu, Kak? Bongkar pagar, Pak. Enggak, gue takutnya di Bandung TV. Bandung TV. Enggak. Gitu. Aku presenter musik. Kalau TV nasional mungkin lebih kayak ke dahsyat kali ya. Musik-musik Bandung gitu, anak-anak band Bandung. Ada gimana contohnya? Kalau itu sih lebih nyantai aja, kayak kita bawa acara pensi pasta gitu. Nggak ada slogan kayak gitu. Iya. Bandung TV pasti ngehits. Bandung TV pasti ngehits. Enggak gitu. Lu mengharapkan desahan. Iya sih, jadi pasti ngehits gitu. Ada selimut nggak sih? Kok gue jadi takut ya? Gua lagi yang kena isu gitu. Nah, terus setelah dari Bandung TV itu berarti udah dari dulu sih percaya dirinya ya? Kalau dibilang percaya diri sampai detik sekarang pun kadang masih suka ada. Tergantung event sih. Kadang kalau misalnya eventnya didatangin sama yang eventnya besar, tetap aja rasa nervous itu pasti ada. Apalagi di sebelah orang kiri kanan kita yang hebat kayak sekarang tuh, tangan aku dingin tuh pegang deh. Coba tangan aku dingin banget pegang deh. Iya. Wangi enggak. Enggak apa-apa. Gimik dia panik. Enggak apa-apa kali, sekarang pegang tangan aku, besok pegang tangan penghulu. Tapi ketika MC itu pernah nggak sih ngerasa insecure? Insecure. Insecure. Benerin anjir lu. Ya dia masa dia udah mau mencoba membenarkan Anda, Bu. Oke. Jadi dia hostnya. Ya udah lanjut. Iya.
Ada lah, pasti ada. Apalagi kalau misalnya yang nge-brief kitanya tuh kayak, makanya kadang kalau nge-brief, aku kalau semakin ditekan, aku semakin ngerasa kayak panik. Oh, kirain iya, enak. panik Oh, ya. panik. Aku lebih enak dibanting sih. Panik. Aku lebih enak dibanting, dijambak sama dicekik. Wih, Itu apa sih maksudnya kayak? terdengar tidak sih oleh kalian? Gitu. Panas ya? Iya, kok tiba-tiba panas ya? Di gelas kosong baru kali ini panas ini, Chan. Iya, bisa panas gini, aduh. Oh gitu. Ya, Oke, terus Apa ya? dicekek dibanting enak, oke. Iya. Oh enggak, maksudnya kayak nervous. Nervous. Nervous itu pasti ada. Semakin misalnya nge-GR-nya tuh semakin kayak gitu, marah-marah, kita semakin kayak nggak leluasa gitu, jadi nggak lepas, nggak have fun gitu, nggak enjoy kayak gitu. Oh, iya. Ada aja sih, makanya kadang sebelum onset itu sering-sering di-review ulang untuk baca cue card-nya, untuk baca rundown isi acaranya seperti apa, itu harus diulang. Pernah ngelakuin kesalahan fatal nggak sih ketika? Oh pernah banget. Apa? Yang paling fatal dan nggak bisa dilupain? Salah sebut nama. Itu fatal banget. Fatal banget. Oh, sebut nama orang yang penting ya? terhormat. Iya, yang terhormat kayak gitu. Karena kan nama orang zaman dulu kan kayak contoh mantan presiden kita kan, Soekarno Iya. gitu kan. Itu kan yang kayak eo gitu kan, itu beda tulisan, beda bacaan kan. Iya kan, jaja gitu kan. Nah, itu sih. Tapi Jadi makanya aku ada tekniknya kayak gini. Gimana? Misalnya nama dia D Jaja, Dijaja. Kita kan kira bacanya gitu kan Dijaja. Ternyata enggak, jadi baca tetap Jaja. Jaya. Jadi enggak Jaja. Dikira Jadi Jaya. aku nulisnya itu bukan sesuai nama yang dia diketiknya. Nanti aku Sesuai tulis di yang bawahnya di itu apa yang aja. dibacanya seperti Oh, apa. iya. Oh, jadi jadi mengantisipasi itu tuh notasinya. taunya memang dari belajar terus. Oke. Emang kalau kaitan itu rate MC-nya berapa sih, Kak? Aku sekarang sih kadang kalau yang emang yang cuman kayak sejam 2 jam itu mulai dari kayak 1,5 sampai di 15 juta. Itu ada. Karena kan tergantung eventnya dan kebutuhan kostum biasanya sama make up. Oh, Itu biasanya gitu. kesulitannya di situ. Oh, Berarti cash flow yang Dari terderas itu sekarang ada di 15 juta. MC. MC sih gitu. Di MC. Di 15 juta paling gede ya? Jadi nge-MC kayak misalnya aku nge-MC kayak sebulan 1 kali atau sebulan 2 kali buat aku cukup gitu. Oh. Gitu aja udah cukup. Sebulan Udah sebulan cukup. berapa? 2 kali? Iya, kalaupun seandainya gitu nge-MC-nya di luar kota. Karena beda rate ya. Kalau di Serang ini kan rate-nya masih kayak rate yang sedang ya. Ibarat yang biasa gitu. lah gitu ya. Beda kalau misalnya kita kalau keluar kota. Jadi rate-nya kan udah kayak Tangerang, Jakarta, Bandung, atau Surabaya atau mana, Iya. itu rate-nya udah beda-beda rate-nya. Jadi kita ngikutin rate-nya rate Jakarta. Kalau lokasinya memang di Jakarta gitu. Paling terjauh MC di mana? Aku di Manado pernah. Oh, di Manado. Bangka Belitung pernah. Terus mana lagi, Lampung. Ya karena dulu sempat tur juga Jawa Sumatera. Tur acara apa itu? Event konser. Oh, event konser. Oh, berapa lama? Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan juga ada. Itu sambil umroh. Kagak. Tampang sebulan ambil umroh. Ada yang kayak misalnya tur waktu itu ada megang salah satu brand mobil, itu kita bisa 1 hari 3 titik, 3 venue. Itu tur Jawa, Cirebon. Sehari. Sehari itu 3 titik, 3 venue? pagi, sore, malam. Itu tur kita tur. Makanya kan tadi demennya dibanting, dicekek, dijambak. Dan untuk menjaga ketahanan tubuh. Jangan diperagain ya di sini ya. Nah, itu kan MC kan udah dipastikan harus menguras tenaga ya kayak. Nah, itu gimana cara untuk bikin fresh badan lagi dan tidak gampang capek lah. Vitamin sih sama cukup tidur, itu aja. Vitamin sama cukup tidur sama makanan sehat. Terus nggak pernah minum minuman yang manis. Nggak pernah minum manis? Nggak pernah boba-boba gitu nggak. Oh, boba. Oh, tapi kayak misalnya yang lain-lain tetap gula mah tetap. Gula enggak, teh botol kayak gitu aku enggak. Jadi aku minum memang air mineral nggak dingin. Oh. Atau enggak teh tawar. Kenapa itu emang? Kecuali jus ya, jus beda. Karena ngeganggu ini pita suara. Oh, iya. Oh, itu dampaknya ini banget ya.
Jadi kayak misalnya aku minum air putih nih sekarang, nggak manis kan? Tapi lihat dia jadi lebih manis. Nggak butuh gula. Kejam. Kejam gue. Kok dia kejamnya gini ya? Iya, kejamnya gini sih. Iya. Kok lu gininya gede banget sih? Nomor berapa ya? Gini-gini tegang banget sih. Gue jadi insecure ya. Emang agak panas ya ternyata hawanya di sini ya. Iya. Iya, aduh. Tapi kalau cara kan kalau MC itu ada suara tuh harus bulat. Iya. Itu maksudnya suara bulat tuh kayak gimana? Itu sih? ada teknik vokal. Itu namanya itu masuknya tuh di ilmu dasar MC. Di mana ada olah vokal, body language, kontak eye. Jadi kayak ngomongin gini, itu masuk kontak eye. Olah vokal itu ada. Kalau misalnya dari suara bulat itu kita ngambil dari suara perut. Oh, suara perut. Kayak contoh gini ya. Halo semuanya, selamat malam bersama saya Intan Imelda. Hari ini kita hadir bersama di acara Gelas Kosong Podcast. Itu kan suara perut. Tapi ditahan ya. Jadi kalau dari mulut kayak gini. Hai semuanya, hari ini kita ada di Gelas Kosong Podcast. Pasti beda. Coba. Itu malu Itu suara mulut. Borak itu, suara borak. Mawar, itu suara mawar. Selamat datang. Itu Ya. Itu dia bisa. Kenapa bisa sih? Selamat Dia datang. dari tadi nyoba sebelum oscar dia nggak bisa. Gue bilang perutnya kegedean. Iya. Body shaming gak sih? Tolong ya Mbak, abis ini suruh diet ya. Lari di depan Itu bukan Geraha. perut sebenarnya Teh. Iya, ini bukan perut. Lambung yang membesar. Salah ya, ini guys ini cuma for your information. Jadi ini benernya bukan perut guys. Jadi ini tuh tas pinggang, nggak gue lepas. Oh. Banyak ya duitnya ya. Flashback. Tas pinggang ini, diem aja. Of course. Jangan lah, nggak enak kalau Coba. Tas pinggang buat bayi itu tau gak sih? Gendongan bayi didudukin. Tapi kok lu bisa sih emang? Selamat bisa. datang. Yes. Sering ngeliat TikTok. Jadi ada sering lihat TikTok. Kalau lu berarti lihat scroll TikTok cari ilmu. Kalau Iya. dia scroll TikTok cari yang gini-gini. Nah, dia tuh cari yang boba-boba. Kok boba-boba? Cokocip. Iya. Cokocip, anjir. Kenapa Ada yang bulat tapi bukan tekad. Ada yang panjang tapi bukan pihak. Apa lo? Panas. Oke, kita lanjut lagi aja lah. Makin panas ini. Kak Intan nih kok hidungnya lucu banget ya kayak? Iya. Kenapa emang? Lucu banget. Itu bisa seperti itu dari mana itu? Dari dokter ini. Lancip kayak pensil Stadler. Konsisten. Enggak lah, ini masih bengkak loh. Oh, itu bengkak. Ini masih bengkak. Nanti Jadi makin lama makin slim. ada di Instagramnya Kak Intan ya. Dia Di YouTube aku juga ada. Di YouTube-nya juga ada. Dia mengklarifikasi lah soal hidungnya ya kan. Ini kita langsung tanya-tanya. Emang gimana Kak itu ceritanya Kak? Jadi ceritanya awal mulanya tuh aku mulai dari kayak filler dulu. Tanam benang dulu, terus lama kelamaan kok kayak capek ya retouch terus karena kan memang menunjang karir juga kan penampilan Kan sakit MC. gak sih itu digituin filler pasang benang? Enggak sih. Oh nggak sakit, oke. Lebih sakit lihat dia jalan sama yang lain. Coba Pak, backsoundnya yang ku menangis. Gitu dong. Harus lupa ya. Jadi harus ada Apa ya? Biar mendalami. Kan sakit gak sih itu digituin filler pasang benang? Enggak sih. Oh nggak sakit, oke. Lebih sakit lihat dia jalan sama yang lain. Terus akhirnya dari situ aku ketemu salah satu, aku tuh sempat mikir buat renovasi itu memang udah lama banget. Udah dari yang zaman aku di Bandung tuh udah mikirnya kayak lama banget, udah 5 tahunan kali ya buat. Tapi ngumpulin nyali itu kan sama dulu tuh kan takut dijudge, takut kayak ih gila ya dia mukanya gitu. Tapi seiring berjalannya ke sini aku makin ngerasa kayak itu sudah bukan hal yang tabu lagi gitu. Karena memang balik ke perihal masing-masing diri pribadi juga kan gitu. Banyak juga orang yang rinoplasti, bedanya ada yang bilang, ada yang tidak gitu kan, ada yang mengedukasi, ada yang memang buat keep secret sendiri gitu kan. Nah, akhirnya aku coba tanya-tanya, aku ketemulah sama salah satu klinik yang di Jakarta, dia baru buka cabang di daerah Tangerang juga gitu kan.
Aku tanya, awalnya aku tanya harga, maksudnya kayak aku tuh nggak mau implan L, aku pengennya yang mix tulang telinga. Jadi implan I di mix tampannya ini sama tulang cuping telinga sini, jadi dibedah telinganya kan. Karena nggak dijebol gitu kan. Oh, kok di bedahnya bisa ke telinga gitu ya? Jadi ngambil tulang telinga kuping yang keras. cuy. Oh, yang ininya ya? Iya, yang kerasnya Iya, itu. iya, iya. Ini masih cacat sampai sekarang. Oh. Bagian belakangnya. Difabel dong. Bukan, nggak gitu juga. Gak gitu. Nggak gitu juga. Jadi ada bekas sayatan sama jahitannya itu di belakang telinga. Tapi hatinya enggak. Enggak dong. Nah, terus abis dari situ akhirnya karena dia ngelihat followers aku juga mungkin ya, dan memang di bidang aku public speaking atau dan sebagainya, akhirnya kita kerja sama. Tapi kerja sama itu nggak yang full free, tapi memang cuma kayak dikasih diskon gitu loh, kayak cuma dikasih diskon. Terus akhirnya yaudah kita deal ketika dilakukan pada hari H rinoplasti. Itu kan biasanya aku waktu itu biasanya bius lokal, jadi yang cuma kayak operasi 4 jam langsung pulang dalam keadaan sadar juga kan. Pas bangun Bang Aja, mana operasinya anjir, kok hidung gua masih sama aja. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali. Itu dia. Terus gua komplain dong. Nanti dia tunggu kata dia. Akhirnya ya udah tunggu, masih tetap tuh nggak sesuai hasilnya. Iya. Karena orang malah nggak tahu orang juga kan aku habis rinoplasti. Pas dilihat nunggu 3 bulan, tunggu sampai di 6 bulan kita bongkar ulang katanya harus dibayar lagi. Double? Dipinta duit lagi sekitar dari 10 atau 15 juta. Masuk bulan ke-7 tiba-tiba ada benjolan di sini. Oh. Panik dong. Iya. Itu ini kali upil yang nggak keluar itu. Mungkin kali ya. Mungkin. Terus yang terhambat. Nah, terus udah dari situ aku komplain, ternyata katanya infeksi implan. Tapi aku ngerasa ini bukan infeksi implan. Iya. Beda ya. Akhirnya aku konsul, kata dia harus dilepas semuanya. Pilihannya cuma 2. Kalau nggak dilepas, otomatis hidungnya posisi balik ke semula dong, rata lagi kan. Iya. Atau yang kedua itu harus pasang implan ulang, atau enggak kalau emang lebih aman rib cartilage. Itu di klinik yang sama. Sama. Akhirnya aku masih nggak yakin kan, karena hasil yang pertama itu jelek. Akhirnya aku pindah tuh cari ke Jakarta lagi, ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Konsul-konsul, dikasih edukasi sama dokternya. Karena kan kalau implan itu kita harus bongkar lagi, cuma bisa 15 tahun. Akhirnya aku Kenapa pilih- 15 tahun? Karena kan ada masa expirednya, karena kan itu benda asing, benda plastik yang ditanam. Oh, implan itu jadi plastik ya, Iya, ditanam plastik. di sini dan dia hanya bertahan 15 tahun. Iya, 15 tahun, tapi banyak di kita yang nggak pernah ganti implan. Oh gitu. Oh, dan efeknya apa kalau nggak ganti implan? Ada yang iritasi, ada yang emang nggak kenapa-napa. Loh, nanti. Ini kan ada kesalahan dalam ini ya, berarti ya kesalahan apa? Aku nggak bisa bilang kayak gitu sih ya, karena masih tentatif gitu. Cuman dari aku sih patokannya dari terlepas ada benjolan itu memang dari badan akunya nolak, atau memang dari pihak sananya yang memang gagal, bisa dibilang seperti itu kan. Tapi aku tidak mau menyimpulkan di situ. Yang lebih aku simpulkan itu adalah hasil yang aku pinta itu tidak sesuai. Oh. Lebih di situ sih aku Tapi mempermasalahkannya. belum termasuk ke arah malpraktek. Belum sih kayaknya. Belum ya. Nggak tahu sih karena aku belum paham juga kan. Enggak, kalau kata gue mah paling gara-gara diskon. Tapi kan kerja sama coy, nggak gratis. Oh iya, tapi kan menurut dia, alah diskon ini udahlah. Kliniknya Tong. Hah? Yang Tong Fang. Beda coy. Beda-beda Terus gitu. aja ketika itu? Akhirnya aku diedukasi, akhirnya aku pilih rib cartilage. Jadi pembedahan ngambil tulang di area sini, dibedah. Jadi operasinya juga bisa dibilang operasi besar, 5 jam kalau nggak salah bius totalnya. Bius total bener-bener. Benar-benar tidur. Gitu. Dan Tapi itu lebih sakit dari yang pertama. Sampai sekarang tuh Kerasa. sebenarnya masih sakit sampai sekarang tuh. Apanya yang diambil di sini? Tulang, ada tulang. Lu nggak usah Sini, mancing-mancing sini, dia sini, sampai sini. megang itu. Nih, Tulang. ini ada tulang. Tuh. Tuh di situ. Tulang. Nah, itu tuh dibedah, Dah, tulangnya di dikikis. situ. Terus Ini diukir. kan tulang ini loh. Iga. Iga. Iya, Oh, dikikis. dikikis. Jadi Sop. nggak dari tulang. Enak nggak sih kayaknya? Sop iga ya. Sop iga, iya. Oh. Gitu. Jadi kalau dari tulang iga itu lebih safety dan bisa jangka panjang. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak Iya. ada apa yang Ini terjadi. baru 25 hari.
Oh, baru 25 hari. Oh, masih berubah lagi apa ada penyembuhan? Kemungkinan masih berubahnya itu mungkin karena ini kan bengkak. Bengkak, Ya. heeh. Nanti bakalan lebih Menyusut. slim dan juga menyusut 20%. Nggak setinggi ini. Tapi kalau lama-lama kalau diliatin kok kayak apa tuh Janeta itu siapa? Janita Janet. Iya. Tadi juga aku makan mie ayam dibilangnya kayak gitu kayak Iya, kayak Janita Janet ya? katanya. Iya Bang ya? Oh. Teteh? Janeta Janet? Janeta Janet loh. Iya, Janeta Janet beneran? Bukan. Oh, bukan. Oke, kita panggilkan saja Janeta Janet. Gitu. Nanti nyusut 20%. Oh, nah itu ternyata diperbaiki di klinik yang berbeda ya? Udah beda. Yang pertama klinik, yang kedua rumah sakit. Oh, rumah sakit. Kita rumah sakit. Oh, ini lebih profesional lah ya rumah sakit Yang ya. iga rumah itu ya? sakit. Iya, yang Iga. Yang iga. Nih lambung lu kegedean. Dibilang Operasi tuh. Dia lambungnya pasti kegedean. jauh banget itu ngambil iganya ya nggak sih, ngodok iganya. Jadi tuh kalau mau Sedot lempang dulu tuh diteret. Nunggu kempes buat baru Tapi yang aku dikikis. senang tuh Iya. dengan aku sharing edukasi seperti ini, maksudnya kayak kalian jangan coba-coba deh, maksudnya kayak dan kalian tahu apa? Apa? Ketika dokter aku mengoperasi aku yang kedua ini pakai iga, dia masih menemukan 3 helai benang patah-patah What the? di bagian hidung. Benang aku yang pertama kali aku. Jadi kan perjanjian yang operasi pertama itu katanya dia bakalan ngangkat benangnya kan, sama filler. Kalau filler masih bisa disuntik anti filler itu bakalan hilang. Iya, Tapi kalau benang memang harus benangnya diambil. Ternyata benangnya masih ada. Nempel. Nempel di daging. Uh. Itu mungkin Oh bisa iya, jadi susah ya? penyebab Infeksi. infeksi juga gitu. Dokternya cewek apa cowok? Yang mana nih? Yang Klinik. kedua. Yang kedua ini cowok. Cowok. So, yang pertama klinik itu Cewek. Iya. Oh. Saya ucapkan dokter menang banyak. Tapi itu pengerjaannya banyak loh dokternya itu ada 6 atau 10 ya sama Cowok perawat. semua? Ada cewek. Oh, ada cewek. Dokter anestesinya cewek 2. Terus dokter bedah iganya 2, sama bagian hidungnya juga 2. Tapi tertidur sama 5 jam. Iya, sisanya perawat-perawatnya. Tapi ada yang tahu 5 jam di, apa namanya? Ada Buat CCTV banget apa gimana? Ada rekaman? Gak tau. Enggak lah. Oh enggak ada. Kok kotor sih dia? Emang siapa yang berpikiran kotor? Iya. Enggak ada sih, enggak ada yang berpikiran kotor. Enggak. Ya kayak kita nanya. Tapi kalaupun iya aku nggak nolak sih kayaknya. Tuh emang nggak nolak juga. Minta ya? iya, minta tambah kayaknya. Tuh, nah, Dia itu. owner, dia yang punya Yang rumah punyanya? sakitnya. Iya, malah. Oh, ownernya iya sih. Iya, ownernya. Hamba. Kayaknya ownernya udah gua aja nggak apa-apa. Udah kalian istirahat aja. Istirahat. Kalian itu aduh, banyak lembur. Iya, udah jangan saya sini udah. Itu timnya. Kayaknya begitu. Soalnya Ya. posisinya di bawah banget itu kan. Dan itu nginep posisinya 1 malam. Jadi kan setelah tindakan 1 malam, aku masuk ruang operasi setengah 7 malam, keluar jam setengah 12 malam kan. Nginep semalam, besok sorenya baru pulang. Terus kata orang tua gimana itu teh? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Jadi tahu-tahu ketika udah begini. Oh. Ibu, mohon maaf Bu. Tonton gelas kosong Bu. Jangan ya Bu ya. Iya Bu, harus nonton. Oh ibu belum tahu. Kemarin udah lihat sih. Udah. Kok beda? Kenapa? Katanya kan. Aku bilang kemarin ada benjolan. Jadi kalau harus diambil, kalau harus diambil nanti dong naik pesek lagi. Makanya Iya. pakai iga. Aku jelasin sih. Karena kan bukan masukin benda asing plastik itu kan. Iya. Ini kan dari badan sendiri aku bilang. Tapi masalahnya nanti Apa? yang itu loh apa sih namanya benangnya itu gimana ya cara Itu ngeluarinnya? jadi Udah mungkin diambil, ketika dia ngebedah dia nemuin, mungkin karena itu kali ya dokternya udah jago banget, jadi dia nemuin dan dia ketika visit periksa setelah pasca operasi dia bilang kemarin habis operasi yang pertama ada tanam benang lagi ya, kaget dong. Iya. Enggak dong, gak ada sama sekali, aku bilang gitu kan. Itu saya nemuin benang katanya, nanti dilihat aja pas gue lihat. Panjang tapi. Enggak, Sedikit bentuk ya? kikisan jadi sebesar-besar ini segini. Pendek-pendek. Pendek-pendek. Iya, Tapi tetap aja kotor kan Ya berarti. iya, takut kan itu yang terinfeksi. Tapi kata dokternya Aman. it's okay. Mungkin karena mereka sama-sama menjaga hasil dokter kali ya. Jadi mereka tidak mau yang terlalu banyak bicara. Yang penting untuk sekarang ini sudah jauh lebih aman. Oh, berarti udah diambil tuh benangnya? Udah Diambil. diambil. Oh, udah diambil. Oh, udah Sama diambil. implannya udah Udah diambil. diambil. Jadi pada saat pembedahan kemarin baru tahu ada benang yang ketika dia buka ternyata ini masih ada benang gitu. Kayak diambil.
dia bersihin, terus yang benjolannya juga dia. Jadi kan sempat ada benjolan di sini sama di dalam sini kan. Iya. Itu udah dia perbaiki. Iya, berarti emang tubuh itu ngebaca ya kalau ada benda asing masuk ya. Ya iyalah. Dia ngeprotek. Tapi nggak semua benda asing diprotek deh. Capek mikir nggak sih? Gue capek. Edit lupa yang banyak kok. Iya, berarti emang tubuh itu ngebaca ya kalau ada benda asing masuk ya. Ya iyalah. Dia ngeprotek. Tapi nggak semua benda asing diprotek deh. Capek mikir nggak sih? Lah bener nggak? Nggak semua benda asing kan? Aduh. Minum ya. Tiki, thank you. Endorse aku Ya, jadi diminum, brand minum. ambassador boleh kali ya? Tuh, iya. Sadar dong Tiki. Nah, sini. Oh. Ini, tapi menarik juga sih dari hidung, implan hidung, MC. Iya. Terus gue pernah ngeliat nih di Instagram Kak Intan nih, masalah ngebahas arisan bodong. Oh, Oh, itu jadi Kak Intan itu sebenarnya korban atau apa sih Kak? enggak loh. Jadi aku tuh bukan korban dan aku tuh tipikal orang yang nggak pernah malah ya bisa bilang ikut-ikut arisan kayak gitu gitu kan. Jadi ya udah mendingan duitnya ditabung sendiri aja atau nggak beli perhiasan Iya. gitu. Jadi ketika aku bikin mungkin ya namanya lingkungan Serang ya Teh ya. Orangnya kan itu aja tuh biasanya si ini yang eksisnya itu lagi gitu. Nah, jadi mungkin ketika aku bikin status apa, aku bikin Q&A, tapi orang nanya-nanya itu temen lo ya atau enggak kayak kemarin jadi korban juga nggak sih? Malah banyaknya bahasnya tentang arisan bodong. Jadi sistemnya ya bayar arisan per bulan gitu. Jadi mereka ada yang per bulan 10 juta, per bulan ada yang per minggu, ada yang per minggu per 10 hari 10 juta, ada yang per bulan 20 kayak gitu, ada yang menang 100 juta, 50 juta. Oh, yang menang ada? Jadi satu orang itu yang megang itu nggak satu arisan doang. Jadi satu orang ini tuh megang ada yang 10 harian juga dia megang, yang segini ada segitu ada gitu. Gue baru tahu ya. Gue kira arisan itu dapat duit, dikocok dapat duit, tapi ini kok dibodong ya? Dibilang bodong itu karena Ya memang kena ketika kabur ya. Iya, jadi ketika gue menang nih, lu nggak ngasih duit Iya, sama gue. nggak bayar lagi. Nanti ya dicicil bayarnya 10 juta dulu. Nanti 40 jutanya nanti, terus lo juga kan Iya. arisannya dia nggak satu. Oh. Banyak Jadi, ya. Tapi jadi arisan- satu orang itu megangnya 5 kocokan gitu kan. Dari 5 kocokan aja tiap yang 10 Udah hari muter ya? berapa? Iya, 50 Yang ini juta. berapa? Yang 10 hari aja dia misalnya nggak bikin satu grup, dibikin 5 grup. Udah 1 minggu udah 50 juta. Iya. Kali dah. Nah, Oh, kan iya, gimana nggak iya. gede gitu Tapi kan. itu arisan bodong itu buletannya di dalam apa di luar? Bulatan apa sih? Apa sih? Kan bodong. Oh, apa sih? Kan bodong, coy. Bodong. Bodong. Bener kan ada yang Gua pikir keluar. otak gua yang bodong nggak nyampe gitu kan. Iya bener. Iya sih. Iya benar. Gitu. Jadi tips and triknya supaya kita tidak terjebak arisan bodong itu seperti apa sih Gue Kak? sih nggak ngerti apa deh benefitnya dari arisan. Gitu dulu aku pernah sih sama geng aku sama Nen Squad arisan, tapi kita arisan tuh gak ada yang pegang biasanya. Jadi dikumpulin aja, kita ketemu kocok arisan, ya udah kita transfer masing-masing ke orang, tapi kita memang cuma 9 orang itu aja, nggak lebih dari Enggak. itu. Iya, kekunci lah. Kekunci orangnya itu kekunci. aja gitu loh. Iya. Kalau aku yang sengaja ikut-ikutan keluar sih enggak, cuman gue nggak ngerti mungkin kalau orang yang usaha enak kali duitnya bisa diputar. Iya kan, bener dong, daripada minjem ke bank. Ini kayak wawancara berita ya? Iya ya. Iya Jadi kan? pada hari ini kita sedang Investasi. Investigasi. Intan email dah. Yo, Waktu dan tempat kami persilahkan. Tuh. Ih, berat banget bahasnya ya kan. Ya, Iya, investasi Mas. bodong. Investasi Iya. bodong. Investasi bodong. Jadi menurut gue mendingan kayak di zaman yang sekarang tuh udah lah ikut arisan tapi biarin lagi Iya, sekalian dulu. pilihan hidup lah ya itu Maya. Cuman ya better ya mendingan ditabung sendiri aja sih duitnya. Berarti sekarang nggak bisa gini-gini? Bisa tuh. Oh, ini gini. Ih, ini lagi make up. Oh, iya, enak juga gini-gini ya. Iya. Iya sih. Iya, enak ya. Iya, Kalau enak. Nah, kalau gatel gimana itu? Kalau gatal ya digaruk nggak apa-apa. Malah dokter bilang kayak dipijitin aja biar lebih makin slim Oh, gimana. iya. Tapi rentan nggak sih itu maksudnya kalau misalnya Iya nggak boleh kesenggol. Kan sesuai namanya. Tolong aja jangan Rentan senggol Imelda. ini aduh. Intan anjing. rentan Imelda katanya. Marah ya Maya. Iya, emang. Padahal udah dibilang lu tuh manis, coba lu. Rentan Imelda.
Waduh, Jadi sorry sih, jangan sampai kesenggol lah ya. Udah Iya. cukup ini aja sih, udah aku nggak ada yang mau lain lagi sih. Oh, jadi untuk slogan senggol dong nggak berlaku buat Intan. Enggak, jangan. Iya. Ya. Iya, itu dia takut. Jangan senggol gue. Gue kagak bisa ke klub kayaknya sekarang. Gue karena Apa lebih bahasa lebih apa? mahal hidung gue daripada buka botol. Oh takut gini. Tiba-tiba ada lengan bang gitu kan kesenggol. Lebih mahal hidung gue daripada botol. Iya kan? Tapi berapa lama kira-kira itu? Apanya? Bakal bisa kesenggol? Jangan dong. Oh, berarti udah nggak bisa lamanya kesenggol? Ya maksudnya ya dibanting boleh tapi ke belakang jangan ke depan. Gitu, Play. Dibantingnya ke belakang, bukan ke Jangan depan. ke depan. Aku tahu. Nyekeknya bagian depan, jangan nyekek belakang. Oh iya. Jangan begini, tapi Iya. begini. Ya kalau gini mah ya ditarik gini. Jambak gua bilang. Enggak kan ini lagi ngitung nguncir lagi Oh, nguncir, nguncir, gitarnya kan di nguncir, belakang, oke. nguncir. Oh, tangan bisa dipakai kuncir ya sekarang ya. Nah, kita ada sesi People Asking. Hai Gas Kosong Podcast, nama gue Fikri. Gue numpang nanya dong buat kaitan ibadah. Selain hidung, ada nggak bagian tubuh lain yang difermak? Terima kasih. Nah, tuh barusan ada People Asking. Ada Nanya pertanyaan begitu. keren. Apa tuh? Selain hidung, nih selain hidung, apalagi sih yang dipermak katanya? Yang dipermak. Kalau hidung mungkin bisa dibilang memang permak permanen ya. Tapi kalau yang permak sementara itu aku ada filler bibir sama filler dagu. Oh, filler itu diapain sih? Filler itu kayak ditambah volume aja sih. Kayak misalnya ini kan pipi gue cabai Iya. banget kan. Nah jadi tambah filler dagu biar lebih nge-volume aja sih. Jadi biar bentuknya itu agak lebih oval Oh biar wajahnya. gini ya? Biar simetris gitu. Itu enggak itu diapain? Maksudnya disuntik Campak. kah? Dibedah kah? disuntik cairan filler Oh, gitu. Jadi dia berbentuk gel gitu. Nanti tapi dia tuh Oh, cuma gel. Iya, jadi cuma nanti kalau itu tuh kayak bertahan cuma sekitar 5 sampai 8 bulanan. ketika udah apanya? selesai? Bertahan si Lancipnya? gelnya, bertahan di tubuh kitanya. Jadi Oh. nanti lama-lama dia nyusut. Oh nanti masukin lagi gitu. Retouch lagi kalau mau belum. Oh, gitu. Yang baru sekarang ini aku lagi bibir ini. Kan sekarang lagi musim bibir love gitu Iya, kan. iya, iya. Ah, bisa bibir love coba. Ini kan bentuk bibirnya bervolume. Yang ininya agak gede ya atasnya ya. Bervolume. Iya, Kayak bervolume. Kylie Jenner gitu kan. Oh iya, agak begini ya. Dia lihat bibir gue masih gini-gini. Hah? Begini aja. Jadi biar kayak lebih love aja bervolume. Karena basic bibir aku kan agak tebel. Jadi cuma kayak diisi bagian sini sama depan sini. Jadi biar love. Berarti per 8 bulan itu Harus retouch retouch lagi. kalau mau. Kalau mau. Itu pun ada loh kalau mau dioperasi bibir itu. Diapain? Dicoplok. Enggak, Tuh, ganti. ditanam langsung gitu jadi biar nggak harus retouch. Tapi aku belum kepikiran sama pas itu udah ini aja kayaknya. Iya, Tapi betul. ada ketagihan nggak sih kalau OP itu? Iya, biasanya kan gitu. Katanya sih gitu, tapi kalau aku nggak ada. Cuma Nggak memang ada. banyak bisikan tuh katanya kayak ayo dong OPTT. Oh, itu kayak pasti gitu. setan. Itu setan Oh, bisikan temen gue, setan. itu Setan. setan, ya bisikan kan. setan. Cuman aku nggak berani, Kenapa? karena kan dia kan memasukkan kayak breast implant itu memasukkan jelly juga kan. Iya. Dia bentuknya kayak balon gitu jelly. Itu harus diganti per 20 tahun atau per berapa puluh tahun gitu. Oh, basi. Iya, sama kayak implant itu. Bangsat, susu basi. Itu harus diganti. Oh, harus diganti. Mahal juga kan. Iya, iya, iya. Hampir sama kayak harga hidung kurang lebih. Jadi memang nggak usah lah. Iya, yang natural aja sih, Ple. Emang Iya. kecil ya enggak kan? Enggak ah. Enggak ah. Kok tahu? Kok tahu enggak? Kilas. Ternyata memperhatikan dari Gitu. tadi. Oke. Thailand. Kabung hat. Kabuhap. Tapi kalau selain dada ada bisikan untuk pantat gitu juga? Enggak. Oh, enggak ada bisikan? Iya. Oh. Itu aja sih. Cukup sih itu juga lah. Segitu cukup. Ya karena kan permintaannya kan hanya hidung doang ya. Oh, Hidung iya. doang, hidung kembali. Iya. Kalau sekarang enggak sih udah. Tapi kan bisa natural kan gedein tete itu bisa Nggak natural. ada. Kan? Bohong. Ya katanya dipijat gitu kan ngaruh gak sih? Ih, jago ya bijanya. Curiga gue.
Enggak nih, selama beberapa dari episode pertama sampai episode sekarang. Baru sekarang. Nah, lihainya dia sekarang loh, Kak. Baru keluar aslinya. Nah, mungkin. Lah. Bisa jadi. Ini kita bener emang natural begitu sih, begini set bawah. Tapi memang Ini itu, rotasinya tapi tuh- emang benar loh kata dokter. Jadi kita harus mengulas bagian dada itu pakai minyak zaitun terus dimassage itu biar mencegah kanker payudara. Tuh, bener. Jadi memang abis benar. ini lo ke Indomaret beli minyak zaitun terus sering-sering. Iya, dia gituin diri sendirinya biar peredaran darahnya bagus. Yang paling sering kena kanker payudara itu perempuan. Jadi harus perempuan ini gitu. Kayaknya podcast gua doang mengedukasi nggak sih? Mengedukasi iyalah, kan ya? Mengedukasi nggak sih? Iya kan? Iya, jelas. Ini kita Iyalah. mengedukasi banget. Ini mah edukasi loh ini. Kadang kan jangan cuma masalah bisnis doang. yang Iyalah, edukasi ini gitu. kita seru-seruan ya kan. Dan Coba- ini tidak selalu menjurus ke arah sana ya. Iya. Karena ini ya untuk edukasi kesehatan juga. iyalah, ini Jadi- kesehatan bener. Jadi jangan, kalau menurut gue kalau kalian emang mau beraniin implan, jangan yang implan L karena implan L itu risikonya juga apalagi kalau terlalu tinggi dia suka tipis di Implan sini. L itu apa? Coba jelasin Jadi dulu. silikonnya itu L bentuknya. Oh, silikonnya bentuk L, ada yang bentuk L sama I. Iya, kalau I itu dimix sama tulang telinga. Resiko L itu lebih besar jebolnya itu karena dia bagian ujung sini. Ujung Orang sini. tak L tuh gini. L-nya begini apa begini? Gini. Gini. Oke. Itu murah banget, itu ada yang 15 juta doang. 15 juta. Itu ada yang doang. cuma 13 juta. Kalau yang doang, I? itu ada. Kalau yang I kemarin aku sekitaran di 50-an. Oh, 50. Kalau IGA 2 kali lipatnya dari itu. Iga 100 juta. 100 juta sekian. Berarti sudah menghabiskan satu rumah. Brio. Kalau di total sama yang 7 bulan kemarin, sama yang kemarin. sama yang kemarin tuh mungkin sekitar di 150 sekian kali. Mobil baru, cu. Ya, lumayan untuk beli mobil Makanya mah ya. tolong ya ini ya, mau cepat balik modal. Iya, coba. Semoga bisa banyakin MC. endorse nih. Endorse Endorse boleh. ya. Kalau mau endorse bisa langsung DM ke Intan ya? Iya. Bisa dong di WhatsApp. Kita ada WhatsApp-nya sekarang udah face respon ada. Mimin. Mimin. Iya, ada Oh, Mimin sekarang Mimin. juga. Mimin. Baik banget. Jadi nanti apa-apa cepat langsung. Berapa nomor WhatsApp-nya? Ada di Instagram. Oh, di Instagram. Nanti Lihat langsung aja di diklik Insta- aja WhatsApp gitu. Tapi jangan nelfon ya guys, WhatsApp aja. Kenapa nggak boleh nelfon? Ya mas ada yang nelfon katanya, aku nggak mau endorse, aku mau jadi suami kamu aja sih. Jam 1 malam coba nelfonin adminnya lagi. Oh, gitu jam 1 malam. Dikiranya nomor pribadi aku, bukan lah. Iya, harusnya di situ kurung buka, Mimin, kurung tutup. Udah. Oh, Masih Ada ada. yang ngechat. masih ada. Oh. Pengen teleponan aja. Oh Ya iya. ampun. Tapi ada usaha untuk meruqyah orang itu nggak? Di Rukiah. Jadi kadang agak ngeri sendiri ya. Itu gue ngeri, ini terobsesi apa gimana gitu kan? Iya. Emang umur berapa sih, Kak? Umur itu nggak penting. Yang penting itu aku seumur hidup sama kamu. Cewek itu paling sensitif ditanya berat badan, umur. Nggak usah tanya itu. Berat badan berapa, Kak? Tuh, Oh, salah lagi gua. Mau melonglong. melonglong tuh apa sih? Anjir, au. Itu gitu ya. Aku juga bisa. Gila. Gitu gak sih? Kok lambung lu bergetar? Lambungnya bergetar dikit doang lu, bay lu. Bisa ada ya gitu ya. Coba Kak, motivasi nih buat Iya. penonton-penonton Oke, Gelas Kosong nih. motivasinya untuk masalah percintaan adalah dari Intan Imelda, tetap galau, jangan pernah move on. Bagus sekali. Tetap galau, jangan pernah move on. Itu dari Kayaknya itu percintaan. ngomongin diri sendiri. Iya sih. Untuk kehidupan ada. Oh, kehidupan apa? Kehidupan ada. Dari saya quotes hari ini untuk kehidupan adalah tetap berbahan, jangan pernah semangat, tetap semangat menjadi beban orang tua. Kehidupan, terus ada lagi? Hah? Kesehatan. Kesehatan. Nah, ini kan di bagian kesehatan kan. kesehatan. Hancurkan masa depan karena kita masih punya masa lalu. Gila. Fuck man. Kadang gue bangga sama diri gue sendiri. keren, Hidup gak berguna. Ini
Ini ditunggu-tunggu coy. Tetap terus menjadi beban orang tua. Dengerin tuh. Terus ada lagi karir ada karir. Karir untuk karir. Karena untuk karir kan udah tadi tetap rebahan dan menjadi beban orang tua itu kan termasuk karir. Karir Nggak usah juga kerja, ya? Oh iya. iya, oke udah cukup Iya. ya. Aduh, kalau lu Semangat tim rebahan. tuh tim rebahan. Kalau lu Jangan semangat, tetap berbahan. sama aja. Gitu ya. Oh itu tagline baru ya? Tagline baru. Iya, lu gimana tagline-nya? Tetap semangat. Jangan rebahan. Tetap Tetap rebahan, jangan pernah semangat. semangat. Iya, Tetap iya. rebahan, jangan semangat. Jangan Iya, pernah iya. semangat. Jangan pernah semangat. Oh, Dan ini satu mimpi kakak untuk ke depan. Untuk ke depan, aku pingin banget sih event tour konser keliling Indonesia. Oh, keliling Iya, Indonesia. kangen banget sih. Vibes-nya tuh beda banget kalau event konser. Nyanyi gitu kan sama band-band luar biasa. Band-band. Noah, Setia Band, Iya. gitu Republik kayak gitu. Oh. Karena semenjak pandemi ini kan nggak pernah kan. Baru sekarang dan sekarang pun event konser sekarang kan jarang pakai MC ya. Iya. Lebih kayak voice di belakang kan. Iya, iya. Gitu. Kalau dulu tuh on stage MC-nya, kalau sekarang udah nggak. Oh. Pengen harapannya tour itu. harapannya itu. Pengen tour Indonesia. Tour Indonesia bersama artis besar gitu. Udah, dulu sering aku sama Noah waktu itu 20 titik tur kota Oh. sama Ariel. Terus sekarang pengen lagi lah. Pengen gitu lagi, pengen ngerasain. Apa rasa pertama ketemu Arif? Ada di Instagram aku, Ariel buka baju gitu kan. Yang terakhir itu aku konser sama Ariel itu di Bangka Belitung. Ariel sama Anji. Iya. Gak pakai NG. Enggak, itu loh. Iya. Jadi di Ariel tuh kalau habis manggung selalu buka baju kan. Iya. Dan dia buka baju dia lempar ke penonton. Terus gue tarik, kita foto. Gitu. Itu sih foto di on stage. Wangi. Hah? Wangi. Wangi. Nggak mandi berapa hari? Pas nempel Ariel itu nggak mandi berapa hari, Kak? Padahal gue tuh sering banget terus sama Ariel ya kan. Iya. Di Cilegon dulu pernah ada event konsernya kan. Itu aku MC-nya. Nggak pernah bosan sama dia tuh. Orangnya humble semua orangnya humble. Sampai sekarang sampai masih ada WA-nya? komunikasi ada. Oh punya nomor WA-nya ada? Ada. Oh. Reza ada, Reza tuh mantan ya? Masih nggak sih si Reza drummer udah nggak ya? Udah Uki. Uki ya. Jadi Hijrah. udah kayak abang sendiri karena mungkin sering ketemu kan. Iya. Bang Ariel. Ayang. Ayang. Bang Ariel. Ayang apa ayah? Ayang. Oh, ayah. Takut ayah. Ayo, Takutnya ayo. dia lupa nama inget rasa gitu. Iya. Maksudnya Lu tau itu nemunya di mana? Di mana? dia Belakang truk. itu jokes aja guys, itu jokes Enggak aja. yang gua khawatirkan banyak file-filenya Arif dan itu ada file Ariel? Iya, Arif. Arif mana Arif? Lu mau ngitun bakso aci? Arif mabuk. Iya, banyak file-filenya Kak Ariel Noah ya. Isi file-file. Dokumen. Lu enggak tadi kan Kak Intan hilang kan? Ingat apa? Lupa nama, ingat rasa kan? Takutnya di file-filenya Ariel Oh. Nggak ada ya. tadi bilang begitu kan? Itu cuman jokes. Oh, cuman Ini harus diklarifikasi loh. Cuman jokes. Oh ya udah panggil Ingat Kak Ariel ya. omongan di truk itu. Oh iya. itu aja. Berarti nanti kita panggil Ariel buat klarifikasi mungkin ya. Oke siap, Kak Intan, thank you. Thank you ya. Thank you banget. Thank you, Kak. Thank you. Kayaknya malam ini beneran gelas kosong gak ada isinya banget ya. Emang kita selalu Kita mah selalu tanpa isi. tanpa isi, jangan diisi nanti nggak penuh. Apa sih? Itu yang gua tunggu. Ada perubahan di sini, ada ngerasa nggak? Iya. Oke, fine. Ya, nah ini terakhir kita ada jargon, Kak. Apa tuh? Gelas kosong. Ha. Oh. Versi Mesti ini gini, ya. mesti gini. Enggak gini. Ha. Oke. Gitu aja Gini gimana? gak sih? Tapi sesuai versi Kak Imelda Gelas ya. kosong. Ha. iya. Ya, itu terserah Versi gitu Anda bisa ya. Iya. Coba contoh. Gelas kosong. Gitu. It's okay. Good. Lab. Gelas kosong. Ha. Oh, bertiga. Gua kira gua doang sendiri. Oke, Oke, fine. bertiga. Ya, Oke, bertiga. fine. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Gelas kosong. Ha.